Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, mudah-mudahan pada pertemuan ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Saat ini kita akan coba mengambil judul mengenal jurnal internasional terindeks. Tujuan daripada diskusi ini memperkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa apa yang dimaksud dengan jurnal internasional terindeks. Karena tugas akhir Anda nanti yang baik berbentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi, semuanya akan masuk dalam bentuk jurnal. Untuk memberikan satu informasi kepada rekan-rekan mahasiswa, saya mencoba membuat satu video diskusi tentang masalah mengenal jurnal internasional terindeks ini. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan jurnal terindeks? Di dunia itu ada 3 jurnal terindeks yang bereputasi. Yang pertama adalah Scopus, yang kedua Directory of Open Access Journal yang disingkat dengan DOAJ. Kemudian yang ketiga adalah Thomson Reuters. Nanti secara singkat masing-masing akan saya jelaskan, yaitu seperti berikut. Yang pertama, Scopus. Scopus itu merupakan lembaga layanan indeksasi jurnal. Kemudian Scopus ini juga berada di bawah naungan Elsevier, yaitu sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang kini berbasis di Amsterdam, Belanda. Berdiri sejak tahun 1880. Jadi udah sangat lama. Jadi sebelum Indonesia merdeka, dia sudah berpikir seperti itu. Kemudian, jurnal yang telah terindeks Scopus menjadi jurnal persyaratan penelitian di Indonesia. Jadi kalau untuk level-level S2 dan S3 itu dia merupakan satu persyaratan sebelum sidang. Sebelum sidang untuk sidang S2 ataupun S3-nya, dia harus sudah mempunyai jurnal yang terindeks, baik itu di Scopus maupun DOAJ atau segala macamnya yang ada 3 tadi. Kemudian kita masuk ke menjelaskan tentang Scopus lagi, yaitu melalui Simago Journal dan Country Rank atau disingkat SJR. Melalui SJR ini kita bisa melihat ranking daripada negara tentang jurnalnya. Kita melihat ada 10 besar di dunia. Yang pertama Amerika Serikat, yang ke-10 adalah Australia. Di mana posisi Indonesia?
posisi Indonesia ada di urutan ke-47 dunia. Jadi masih lumayan, karena negara yang ada di dunia mengikuti jurnal ini 160 negara lebih. Sementara untuk level Asia, Indonesia menempati urutan ke-11. Indonesia menempati urutan ke-11. Kemudian sekarang kita masuk ke DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Penjelasannya begini. Directory of Access Journal atau DOAJ itu merupakan direktori jurnal akses terbuka berbentuk situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses terbuka. DOAJ ini dikelola oleh Infrastructure Services for Open Access atau IS4OA. Kemudian selanjutnya DOAJ merupakan penerbit jurnal akses terbuka yang memenuhi standar kualitas tinggi. Jadi semua jurnal yang terbit di DOAJ ini adalah jurnal-jurnal yang mempunyai kualitas atau berkualitas. Kemudian kita lanjutkan. Saya mencoba melihat jurnal terindeks di DOAJ. Jadi urutannya saya menulis DOAJ, maka langsung keluar di websitenya, yaitu pilihan kita mau milih apa. Kebetulan saya memilih marketing manajemen jurnal. Dari situ muncul informasi untuk jurnal yang saya pilih itu ada 160 indeks jurnal. Jadi di sini terlihat bahwa marketing manajemen jurnal itu ada jurnal sebanyak 160 yang terindeks. Nah, pada saat kita melihat 160 tadi, itu masih ada pilihan. Pilihan yang pertama yaitu adalah dengan DOAJ Seal. Apa maksudnya? Jadi DOAJ Seal tadi adalah jurnal yang sangat sempurna. Jadi pihak publikasinya itu tidak melakukan perubahan apapun. Nah, itu jumlahnya ada 5 jurnal yang terindeks. Kemudian pilihan kedua, without publication fee, jadi nggak bayar. Jadi kalau siapa yang mempublikasinya jurnal di jurnal tersebut tidak berbayar. Jumlahnya ada 110 jurnal terindeks. Kemudian ada dua-duanya. Baik yang pertama maupun baik yang kedua atau yang pakai tanpa fee dan pakai fee. Kemudian jumlahnya ada 2 indeks jurnal. Jadi itu untuk keistimewaan dari DOAJ tadi sudah bisa kita lihat. Kemudian kita sekarang masuk ke Thomson Reuters. Thomson Reuters ini merupakan sebuah perusahaan informasi yang dibentuk melalui pembelian Reuters oleh Thomson Corporation pada 17 April tahun 2008. Thomson Reuters berkantor pusat di Midlow, Manhattan,
New York City, USA. Kemudian Thomson Reuters menjadi perusahaan terkemuka di Kanada pada daftar Interbrand Best Canadian Brand tahun 2010. Kemudian kita masuk ke hal yang berikutnya, yaitu bagaimana kalau kita melihat jurnal terindeks di Thomson Reuters. Saya menuliskan kata Thomson Reuters. Kemudian di situ saya menuliskan marketing. Terus di dalam marketing muncul ada marketing apa di situ. Tapi saya tetap tulis marketing saja, saya pilih marketing. Kemudian muncul 300 jurnal. 300 jurnal itu saya memilih satu jurnal. Di dalam tampilan layarnya di jurnal yang saya pilih tadi muncul satu kotak saran yang berisi tentang judul dari jurnal tersebut. Kemudian apa-apa yang bisa dipilih, contohnya abstrak, reference, kemudian indeks, kemudian komen. Selanjutnya di samping itu di halaman monitor yang sama juga muncul gambar atau pilihan yang berisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan. Ada 7 pilihan. Pilihan pertama adalah untuk buku jurnal. Jadi kalau kita menekan tombol buku jurnal tadi akan tampil di layar adalah buku jurnal yang bisa di-download. Jadi buku jurnal di mana jurnal yang saya pilih tadi tercetak di dalamnya. Kemudian jumlah sitasi atau jumlah download. Jadi kedua-duanya ada. Jadi kalau kita tekan yang tanda kayak PLN tadi, simbol PLN itu ada jumlah sitasi. Jadi jumlah sitasi itu adalah jumlah referensi. Jadi jurnal tersebut digunakan untuk referensi tugas akhir orang lain. Kemudian ada gembok, warna gembok. Gembok itu fungsinya adalah untuk kita melihat bentuk daripada jurnal tersebut. Jadi kita bisa download, bisa segala macam di situ. Kita mau baca atau apa di get access tadi. Kemudian ada yang link itu jumlah referensi. Jadi jumlah referensi itu ada berapa jumlahnya, maka akan muncul referensi atau daftar pustaka yang digunakan. Kemudian berikutnya ada gambar. Jadi foto-foto yang ada atau gambar yang ada di itu untuk gambar dan tabel itu dilarang. Jadi tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Kemudian ada sharing. Ada share untuk dibagikan ke orang lain. Baik, rekan-rekan, kita akan masuk ke berikutnya untuk menjelaskan tentang kita perlu mengenal apa namanya peringkat di dalam jurnal terindeks tadi. Jadi di dalam jurnal terindeks itu ada 100 jurnal.
100 jurnal yang berkualitas dibagi menjadi 4. Di situ dibagi menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 itu merupakan peringkat 1 sampai 25, merupakan 20 jurnal teratas. Jadi kalau jurnal kita itu mutunya bagus, maka akan terindeks Q1. Karena dia akan ada di posisi 25 jurnal teratas. Jadi 1 sampai 25. Kemudian untuk Q2 peringkatnya adalah 26 sampai 50 atau disebut 25 jurnal berpengaruh cukup besar. Jadi Q1, Q2 itu semakin turun. Kemudian kita masuk ke Q3. Q3 itu adalah peringkat 51 sampai 75 atau 25 jurnal berpengaruh kurang besar. Kemudian yang Q4 adalah peringkat 76 sampai 100 atau 25 jurnal paling bawah. Kemudian kita masuk ke bahwa di dalam jurnal tadi, semuanya di dalam Q tadi, itu masing-masing kotak itu isinya 25 jurnal. Nah, jurnal yang pertama adalah Q1, disebut kuartil 1, kemudian kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Masing-masing isinya adalah 25 jurnal. Baik, kita masuk, coba kita akan melihat jurnal terindeks Q1 sampai Q4. Saya coba ambil jurnal Q1, Q2, Q3, dan Q4 masing-masing satu-satu. Nah, jadi di sini saya mencoba menampilkan jurnal Q1 nilai SJR-nya paling rendah, yaitu 0,629. Sementara H indeksnya adalah 18. Kemudian yang untuk negara Swedia. Kemudian jurnal yang Q2. Dia mempunyai SJR 6,9. Kemudian yang Q3 SJR-nya 361. Kemudian jurnal yang Q4 SJR-nya adalah 0,102. Jadi di sini kita bisa tahu penentu daripada Q itu adalah SJR. SJR tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian kita masuk berikutnya yaitu peringkat jurnal. Tadi sudah ini. Saya ambil contoh berdasarkan jurnal-jurnal yang ada. Saya membuat tabel. Ini tabel contoh saja.
yaitu nama jurnal, peringkat jurnal. Kita lihat jurnal teknik listrik mulai tahun 2013 sampai 2018 warnanya masih merah. Artinya merah itu Q4. Jadi dia masih Q4. Tetapi mulai 2019 sampai 20 dia peringkatnya naik Q3. Kemudian jurnal teknologi informasi itu dari tahun 2013 sampai 2015 dia mempunyai level Q4. Tahun 2016 sampai 2018 dia naik peringkat menjadi Q3. Kemudian pada tahun 2018 bisa naik Q2. Bahkan pada 2020 bisa naik Q1. Kemudian jurnal psikologi dari tahun 2013 sampai 2015 tetap Q4, kemudian 2016 sampai 2018 Q3, kemudian pada 2019 sampai 2020 tetap Q2. Jadi naik peringkat dengan peringkat naik Q2. Sementara untuk jurnal bisnis Indonesia 2013 sampai 2015 itu Q4 dan Q3-nya pada tahun 2016-2017. Untuk 2018-2019 naik menjadi Q2 dan pada tahun 2020 menjadi Q1. Jadi peringkat jurnal itu tidak tetap terus. Setiap waktu bisa berubah tergantung dari kualitas jurnalnya yang dipunyai. Yang tadinya jurnal Q1 bisa merosot ke Q4 kalau mereka tidak melakukan update jurnal yang bermutu lainnya, karena ini kan dihitung per tahun di sini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya kira untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya dapat kita bahas tentang hal yang lain. Pertemuan ini saya harapkan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk para mahasiswa. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Saksikan video berikutnya. Terima kasih.